Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan dijelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Sistem Informasi Tata Kelola Organisasi Mahasiswa atau yang disebut Simarwah. Jadi Simarwah ini merupakan sistem informasi pada organisasi mahasiswa yang berada di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam keperluan di organisasi seperti peminjaman aula SC, mengajukan anggaran organisasi, informasi program kerja, dan prestasi setiap organisasi. Oke, jadi di dalam sistem ini itu terdapat menu Ormawa, UKM UKK, peminjaman aula, dan di sini ada menu login. Nah, jadi ini ada DEMAU, SEMAU, kemudian ada fakultas-fakultas yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di setiap fakultas ini terdapat organisasi mahasiswa seperti DEMA Fakultas, SEMA Fakultas, dan HMJ yang ada di fakultas tersebut. Nanti kita akan menambahkan cara bagaimana menambah data UKM UKK, juga menambah daftar kegiatan. Nah, untuk sistem informasi mahasiswa ini terdapat dua user yang bisa mengakses. Yang pertama itu user mahasiswa dan user admin Al-Jamiah. Jadi user mahasiswa itu untuk mengelola akun mahasiswa itu sendiri atau mengelola akun organisasi itu sendiri, dan admin Al-Jamiah itu yang mengatur informasi seluruh organisasi mahasiswa, juga menentukan anggaran, meng-ACC anggaran, menolak anggaran, juga meng-ACC peminjaman aula. Oke, nanti selanjutnya kita akan ke halaman login ya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan username dan password untuk admin Al-Jamiah. Kita inputkan saja admin. Nah, ini tampilan dashboard admin Al-Jamiah. Di dalam dashboard ini terdapat menu dana, menu akun organisasi mahasiswa, menu recap pengajuan dan laporan, keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Ormawa, dan pengaturan. Nah, pengaturan ini untuk mengubah data-data admin dan mengubah profil admin. Selanjutnya, yang pertama dilakukan oleh admin ketika login yaitu menambah data dari Ormawa maupun data UKM UKK. Nah, di data Ormawa ini terdapat data DEMA USEMAU, data fakultas, data DEMA FSEMAF, dan data himpunan seluruh organisasi yang ada di lingkungan kampus. Nah, kalau data DEMA USEMAU ini menampilkan data organisasi DEMA USEMAU. Admin dapat mengubah data ini. Ini kita klik button ubah. Admin dapat mengubah nama organisasi, deskripsinya, serta username-nya. Juga logo himpunan admin bisa mengubahnya. Begitupun dengan SEMAU. Selanjutnya data fakultas. Nah, menurut data fakultas ini terdapat seluruh fakultas yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terdapat kode fakultas, nama fakultas, dan deskripsinya. Admin juga dapat mengubah data fakultas tersebut. Hanya dapat mengubah nama fakultas dan deskripsi. Kode fakultas ini tidak dapat admin ubah. Nah, untuk menambah fakultas baru itu admin dapat klik button tambah fakultas ini, lalu inputkan kode fakultas atau singkatan fakultasnya. Misalnya kode fakultasnya Saintek, nama fakultasnya itu akronim dari Saintek tadi, yaitu Sains dan Teknologi. Kemudian deskripsinya itu tentang fakultas, misal fakultas ini didirikan pada tahun sekian. Nanti klik save, maka data akan
berhasil ditambah. Selanjutnya itu ada data DEMA F SEMA F. Jadi di menu data DEMA F SEMA F ini merupakan data DEMA SEMA yang ada di seluruh Fakultas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini terdapat DEMA F Fakultas Adhum, DEMA SEMA F Fakultas Adhum, DEMA F Fakultas Dakom, SEMA F Fakultas Dakom, dan sebagainya. Nah, untuk menambahkan data DEMA F SEMA F sama sebelumnya seperti menambahkan fakultas, klik button tambah himpunan, lalu input saja data-datanya. Ini organisasinya pilih mau DEMA atau SEMA. Kode himpunannya itu singkatan dari organisasi itu sendiri. Misalkan DEMA F Saintek, deskripsinya Dewan Mahasiswa Fakultas Saintek misalkan. Nama penanggung jawab itu nama mahasiswa yang akan menjadi penanggung jawab akun Ormawa ini. Teleponnya, telepon nama penanggung jawab tadi. Username itu username yang digunakan untuk login ke aplikasi ini. Misalkan username-nya itu seperti ini, demaf@uinsgd.ac.id. Kemudian passwordnya itu diinputkan, misalnya oleh admin itu diinputkannya saya admin atau si Marwah misalkan. Kemudian fakultasnya itu dipilih sesuai fakultas dari DEMA F SEMA F itu sendiri. Misalkan kita inputkan fakultas Saintek, maka admin memilih fakultas Saintek, disesuaikan dengan fakultasnya. Kemudian logo himpunan. Logo himpunan itu admin tidak perlu menambahkan karena logo himpunan itu bisa dikosongkan, lalu ketika klik save maka data yang tadi sudah diinputkan itu bisa tersimpan. Selanjutnya itu ada data himpunan atau data HMJ seluruh organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ini sudah ditambahkan contohnya dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Saintek. Nama himpunannya Himatif, deskripsinya akronim dari himpunan itu sendiri, username-nya digunakan pada saat login di halaman login. Nah, ini image itu logo himpunan itu sendiri. Admin dapat mengubah data-data himpunan seperti mengubah nama jurusan, mengubah deskripsi, mengubah username, juga mengubah logo himpunan. Untuk tambah data himpunan, langsung kita coba aja klik tambah himpunan ini. Lalu misal jurusannya matematika. Nama himpunannya Himatika. Deskripsi himpunannya Himpunan Mahasiswa Matematika. Nama usernya misalnya admin matematika. Teleponnya kita random aja ya. Username-nya himatika@uinsgd.ac.id. Passwordnya misal saya admin. Nah, fakultasnya itu Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk logo himpunannya bisa dikosongkan karena admin Al-Jamiah kan tidak selalu mempunyai logo himpunan yang ada di UIN Bandung ini kan. Jadi bisa dikosongkan lalu klik save. Nah, data Ormawa berhasil ditambahkan. Nah, ini dia data yang setelah tadi diinputkan. Selanjutnya kita ke data user. Data user ini berisi user admin yang mengelola akun organisasi itu sendiri. Ini semua data-data admin itu ada di menu data user. Nah, ini ada nama penanggung jawabnya, nomor HP, username-nya, password-nya, jurusan. Admin dapat mengubah data-data yang ada di data user ini. Nah, admin dapat mengubah nama usernya, mengubah nomor HP, mengubah username dari akun organisasi, dan mengubah password.
Setelah data Ormawa ditambahkan, selanjutnya itu admin menambahkan dan mengubah data UKM UKK. Klik aja data UKM UKK yang ada di menu data akun ini. Nah, sebelumnya sudah ada ini UKM Fabis ya. Nah, UKM Fabis ini bisa admin ubah. Yang bisa diubah itu nama UKM UKK-nya, deskripsi, username, dan logo UKM UKK itu sendiri. Langsung aja kita coba bagaimana cara menambahkan data UKM UKK. Untuk menambahkan datanya sama seperti tadi untuk menambahkan data himpunan, kita coba aja langsung klik button tambah di sini. Kodenya misalnya UKK Pramuka sesuai yang dicontoh ya. Namanya Pramuka. Deskripsinya Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nama user ini yang bertanggung jawab untuk mengelola akun, misalnya admin Pramuka. Teleponnya random aja. Username-nya pramuka@uinsgd.ac.id. Passwordnya misal saya admin. File untuk logonya ini bisa dikosongkan karena balik lagi seperti yang Ormawa, kalau admin Aljamiah itu belum tentu memiliki logo UKM UKK, maka bisa dikosongkan. Klik Save Change. Nah, data UKM UKK berhasil ditambahkan. Nah, ini merupakan data yang tadi sudah ditambahkan. Selanjutnya untuk user UKM UKK itu terdapat di data user UKM UKK. Nah, di menu ini admin UKM UKK itu ditampilkan. Di sini terdapat admin Fabis dan admin Pramuka. Admin Aljamiah dapat mengubah data-data ini. Klik saja aksi button di sini, kemudian namanya misalkan mau diubah menjadi admin basket. Nomor HP-nya kita ubah misal. Nah, nanti klik Save Change. Jika sudah selesai untuk diubah. Nah, data berhasil. Nah, yang tadi itu udah berhasil diubah ya. Ini admin basket dan ini nomor handphonenya tadi berubah angka belakang. Selanjutnya kita akan ke menu program kerja dan menu data prestasi. Di dalam menu ini menampilkan seluruh program kerja dan prestasi yang ada di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pertama kita ke menu program kerja, terdapat dua menu yaitu kegiatan dari Ormawa dan kegiatan UKM UKK. Kita pertama ke kegiatan Ormawa dulu. Nah, untuk kegiatan Ormawa dan kegiatan UKM UKK, admin Aljamiah hanya melihat data-data yang ditampilkan pada menu ini. Admin tidak dapat mengubah ataupun menghapus karena hak akses untuk mengubah dan menghapus ini hanya dimiliki oleh user Ormawa itu sendiri. Admin hanya dapat melihat data-datanya saja. Begitupun dengan data prestasi. Nah, data prestasi ini admin juga tidak dapat mengubah maupun menghapus karena yang memiliki hak akses itu user Ormawa. Terdapat data prestasi Ormawa dan data prestasi UKM UKK. Sebelumnya sudah dijelaskan menu-menu data akun. Selanjutnya kita akan membahas menu yang ada di Dana. Terdapat menu pagu anggaran, menu cek pengajuan, menu cek laporan, menu revisi dana ACC, dan menu peminjaman aula. Nah, yang pertama akan kita bahas menu pagu anggaran. Nah, di sini tuh ada edit pagu universitas, ada edit pagu per fakultas, juga ada edit pagu per UKM UKK. Kalau edit pagu per universitas ini untuk tingkat universitas organisasinya seperti DMAU dan CMAU. Nah, kalau untuk yang per fakultas, ini itu seluruh fakultas yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ini DMAF, CMAF, dan HMJ itu ada di menu ini.
Selanjutnya ini ada menu edit pagu per UKM UKK. Nah, semua UKM UKK itu ada di tampilan menu ini. Ini karena tadi sebelumnya baru diinputkan 2 UKM UKK, maka yang ditampilkan hanya UKM Fabis dan Pramuka. Pada menu pagu anggaran ini, admin Al-Jamiah memberikan dana anggaran pada setiap ormawa. Ini kita beri contoh pada ormawa Demau Semau. Terdapat 2 aksi, yaitu aksi edit dan aksi riset. Nah, aksi edit ini, admin Al-Jamiah itu memberikan jumlah dana yang akan dianggarkan oleh ormawa itu sendiri. Misal, tahun akademik yang akan dijadikan dana anggaran ya, misalnya sekarang 2021. Pagu anggarannya itu senilai misalnya 10 juta. Nah, lalu klik Save Change. Nah, kalau misalkan admin Al-Jamiah sudah menginput pagu anggaran, nanti di menu user akan ditampilkan jumlah pagu anggaran yang diberikan oleh admin Al-Jamiah. Nah, ini dana sisa itu berarti karena dana pagu anggaran ini belum dipakai oleh ormawa itu sendiri. Nah, kalau menu yang reset ini, Anda yakin akan mereset akun Demau. Menu reset ini digunakan ketika periode berganti. Misalnya, tahun ini tuh angkatan sekian. Nah, tahun depan lagi ketika ganti periode, maka admin Al-Jamiah diwajibkan untuk mereset akun Demau. Seperti itu. Nah, sekali lagi ya, contohnya ada di Ormawa Fakultas deh. Misalnya ini, Ormawa Dema F Adhum. Tahun akademiknya kita ubah jadi 2021. Nah, anggaran yang diberikan oleh admin Al-Jamiah ini berapa? Misalnya 20 juta. Nah, kita klik Save Change. Data berhasil diupdate. Nah, nanti jumlah pagu anggaran ini akan ditampilkan oleh user di menu pagu anggaran. Begitupun dengan pagu per UKM UKK. Jadi setiap UKM itu ingin diberikan anggaran misalnya 15 juta untuk UKM Fabis. Nah, nanti klik Save Change. Nah, ini pagu anggaran. Oh iya, lupa diberi tahun akademik. Misal tahun akademiknya 2021. Lalu klik Save Change. Nah, nanti sama seperti sebelumnya, pagu anggaran ini akan ditampilkan oleh sistem di menu user, di dashboard user. Pada menu pagu anggaran ini, admin telah memberikan dana anggaran pada setiap ormawa. Contohnya pada ormawa Himatif ini, dana anggaran yang diberikan yaitu sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini akan ditampilkan oleh sistem di menu dashboard ormawa. Nanti ormawa mengajukan dana anggaran keberapa untuk pencairan dananya. Jadi selanjutnya yang dilakukan oleh admin Al-Jamiah ini yaitu ke menu cek pengajuan. Menu cek pengajuan ini menampilkan setiap ormawa yang sudah mengajukan dana anggaran untuk admin ACC. Pertama, contohnya itu ada di menu, karena ini kan yang udah ada kan Himatif. Kita ke menu fakultas. Nah, sudah ditampilkan ini nama ormawanya Himatif. Sisa anggaran pagunya senilai 10 juta rupiah. Pengajuannya yang dilakukan pertama kali, keterangannya belum disetujui. Aksinya itu berupa cek file. Jadi setiap ormawa itu mengajukan dana dengan melampirkan kegiatan-kegiatan dan surat-surat yang harus dilihat oleh admin Al-Jamiah. Ini langsung aja kita klik menu cek file. Nah,
Di sini ada cek data. Tahunnya 2021, identitas fakultasnya, jurusannya, keterangan pengajuannya, Himatif baru melakukan pengajuan ke 1. Keterangan kegiatannya. Jadi, Ormawa Himatif ini melakukan pengisian kegiatan sebanyak 4 kegiatan. Ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, dan acara D. Karena Ormawa ini ingin mengajukan dana anggaran pertama kalinya untuk 4 acara atau 4 kegiatan. Keterangan kegiatan 26 April. 26 April ini diselesaikan acara terakhir. Jadi, misalkan kegiatan A ini acaranya Januari, kegiatan B acaranya Februari, kegiatan C acaranya Maret, dan acara D ini dilaksanakan bulan April. Maka, keterangan kegiatan yang ditampilkan itu bulan terakhir dilakukannya acara D. Gitu. Nah, surat-surat pengajuannya ini terdapat rincian kegiatan, surat pengajuan, surat RKEKL, dan surat TOR. Nanti admin bisa menceknya. Ini contoh ya, ini belum diganti dengan surat yang sebenarnya karena ini masih contoh aja. Jadi sebelumnya data-data ini tuh sudah diinputkan oleh admin Ormawa atau user Ormawa tersebut. Dana sisa anggarannya ini sebanyak 10 juta. Nah, dana yang akan diberikan oleh admin Al-Jamiah itu, yang akan dicairkan itu berapa sih? Misalnya admin Al-Jamiah ingin memberi dana sebanyak 2 juta. Nah, ini misalnya admin ingin memberi dana. Kalau misalkan admin tidak memberi dana karena dengan alasan misalnya surat TOR-nya tidak sesuai atau surat RKA-nya tidak lengkap gitu. Nah, admin bisa memilih untuk menu tidak ACC. Nah, alasan menolaknya nih apa? Misalkan alasan menolaknya karena surat tidak sesuai. Nah, misalkan alasan menolaknya ini, kita klik tolak pengajuan. Nah, nanti datanya itu langsung kosong karena admin sudah menolak atau meng-ACC pengajuan yang dilakukan oleh Ormawa. Seperti itu untuk menu cek pengajuan. Jadi menu cek pengajuan ini admin bertugas untuk meng-ACC atau menolak, dan kalau menolak pun tadi ada menu alasan untuk menolaknya kenapa gitu. Sebelumnya admin Al-Jamiah telah menolak pengajuan dana oleh Ormawa Himatif. Nah, Ormawa Himatif ini misalnya sudah melakukan pengajuan ulang. Selanjutnya itu kita klik aja cek pengajuan, lalu pengajuan per fakultas. Pengajuan per fakultas ini karena Himatif kan ada di fakultas Ormawa ya. Nah, di sini Himatif mengajukan pengajuan ulang. Di sini masih pengajuan yang pertama, karena pengajuan pertama yang sebelumnya ditolak, maka kita melakukan cek file lagi untuk meng-ACC atau tidaknya. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Cuma kan kalau sebelumnya tidak ACC atau ditolak. Nah, sekarang kita ACC. Misal dana yang di ACC-nya ini karena diberikan pada awalnya ini 10 juta, maka yang akan dicairkan ini misalnya 3 juta deh. Nah, klik ACC. Anda yakin ACC pengajuan? Jawab oke. Nah, nanti data yang tadi ditampilkan ini hilang karena data tersebut langsung dikirimkan oleh user Himatif untuk mengkonfirmasi bahwa pengajuan telah di ACC, maka dana dapat dicairkan oleh admin Al-Jamiah. Seperti itu. Kita sudah membahas sebelumnya menu pagu anggaran dan menu cek pengajuan. Menu pagu anggaran ini, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, admin Al-Jamiah memberikan dana kepada setiap Ormawa. Menu cek pengajuan ini, admin Al-Jamiah melihat siapa saja Ormawa yang sudah melakukan pengajuan dana.
Nah, selanjutnya itu menu cek laporan. Di menu cek laporan ini, admin Al-Jamiah melihat upload kegiatan yang dilakukan oleh Ormawa sebagai bukti bahwa telah dilaksanakannya kegiatan tersebut karena sudah menggunakan dana yang diberikan. Tadi kan sudah melakukan pengajuan oleh Himatif, maka ceritanya ini Himatif sudah mengupload laporan kegiatannya. Langsung aja dicek di laporan per fakultas karena Himatif itu ada di Fakultas Saintek. Nah, jadi Himatif ini sudah melakukan upload laporan kegiatan dan laporan rincian belanja. Ini bisa langsung klik aja laporan kegiatan dan rincian belanjanya. Nah, nanti admin Al-Jamiah ini berhak meng-ACC ataupun menolak. Jika admin Al-Jamiah menolak, maka admin Ormawa atau admin Himatif ini harus melakukan upload kembali gitu. Surat yang harus diupload ini laporan kegiatan dan laporan rincian belanjanya jika admin Al-Jamiah menolak. Jika admin Al-Jamiah meng-ACC, maka Ormawa dapat melakukan pengajuan selanjutnya. Kan Ormawa diberi 3 kali kesempatan untuk melakukan pengajuan. Nah, jika di ACC pada pengajuan yang pertama, maka pengajuan yang kedua bisa dilakukan oleh Ormawa. Misal kita akan meng-ACC ya, meng-ACC laporan kegiatan. Klik terima laporan. Nah, laporan kegiatan berhasil diterima. Silakan melihat ke histori pengajuan untuk informasi lebih lengkap. Kita ke histori pengajuan. Nah, ada di sini. Nah, untuk sains dan teknologi fakultas dan Ormawanya Himatif telah melakukan pengajuan sebanyak 2 kali. Admin Al-Jamiah dapat melihat detail pengajuannya. Nah, ini pada tanggal proses pengajuan 26 Januari telah ditolak. Pengajuan yang pertama ini telah ditolak. Pada kedua kalinya dengan tanggal yang sama, admin Al-Jamiah telah menerima laporannya. Selanjutnya kita ke menu revisi dana ACC. Terdapat dana ACC universitas, yaitu untuk SEMA UDEMA U, fakultas, dan UKM UKK. Fakultas itu DEMA F, SEMA F, dan seluruh HMJ. Sebelumnya sudah dilakukan pemberian dana kepada Ormawa Himatif. Nah, jadi di menu ini itu untuk mengubah jumlah nominalnya. Sebelumnya udah diinputkan dana yang di ACC itu misalkan Rp0. Nah, kalau misalkan mau mengubah Rp0 itu, ini tinggal isi aja update dana yang di ACC. Misalkan ingin mengubah menjadi Rp 3 juta. Ya, klik Save Change. Nah, data berhasil diperbarui. Ini itu untuk pengajuan yang kedua. Karena Ormawa Himatif sebelumnya sudah berhasil melakukan pengajuan yang pertama. Sekarang coba untuk pengajuan yang kedua. Nah, jadi menu revisi dana ACC ini untuk mengubah nominal yang akan diberikan atau dicairkan oleh anggota Ormawa atau Ormawa itu sendiri. Begitupun dengan menu dana ACC UKM UKK, sama halnya dengan Ormawa. Sekarang kita ke menu peminjaman Aula SC. Kita klik aja langsung menunya. Nah, ini ada data peminjaman. Terdapat satu Ormawa yang sudah meminjam, yaitu Ormawa Himatif. Tugas admin Al-Jamiah itu meng-ACC peminjaman. Di sini terdapat 2 aksi, yaitu aksi lihat dan aksi hapus. Data yang ditampilkan ada nama kegiatan, ada nama aula, mulainya kapan, dan selesainya itu kapan. Kita langsung klik aja aksi lihat di sini. Nah,
ini ada surat yang bisa dicek oleh admin Al-Jamiah. Nanti admin tinggal klik aja, ini nama penyewanya, nama kegiatannya, acaranya apa, aula yang disewa aula mana, mulai tanggal, akhir tanggal, penanggung jawabnya siapa, dan nomor HP penanggung jawabnya. Nah, nanti di close aja untuk detailnya. Nah, setelah itu, setelah admin selesai melihat dan mengecek user yang meminjam aula, nanti user Ormawa langsung datang ke admin Al-Jamiah untuk melakukan ACC dan pemberkasan secara langsung. Jadi menu ini itu admin hanya dapat melihat keterangan-keterangan dari acara dan suratnya. Nanti untuk pemberkasan dan verifikasinya itu dilakukan secara langsung. Menu dana, menu data akun sudah dibahas. Selanjutnya kita ke menu keluhan. Ini menu recap pengajuan juga tadi sudah dibahas pada saat pembahasan menu dana. Lanjut ke menu keluhan dan menu pengaturan. Untuk menu keluhan ini berisi tentang keluhan-keluhan yang disampaikan oleh seluruh Ormawa dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini ada tanggal berapa Ormawa tersebut memberi keluhan, namanya siapa yang memberi keluhan, kemudian keterangan keluhannya itu seperti apa, kayak misalnya sistem ini sering lemot, Himatif yang memberi keluhan. Kemudian misal ada Dema dari Fakultas Saintek memberi keluhan, nanti daftar-daftar keluhannya itu akan ditampilkan di menu ini. Lalu terakhir ada menu pengaturan, ada data admin, edit profil, edit password, dan logout. Nah, kalau untuk menu pengaturan ini sama seperti menu pengaturan pada umumnya, data admin ini berisi data-data admin yang bisa mengakses aplikasi ini. Lalu ada edit profil admin ini email tidak bisa diubah ya, jadi diusahakan untuk admin emailnya seperti biasa yang email admin gunakan, kemudian nama adminnya siapa gitu. Lalu ada edit password juga sama seperti pada umumnya, menginputkan password lama, menginputkan password baru, dan mengulangi password yang akan diganti tersebut. Nah, ini terakhir itu ada menu logout. Kalau klik menu logout, nanti akan kembali ke dashboard utama. Kita langsung coba aja menu logout. Nah, ini. Jadi, ini udah keluar dari dashboard admin. Ditampilkan dashboard utama dari aplikasi ini. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf karena segala sesuatunya dan kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Menu-menu yang sudah dijelaskan semoga paham. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.